Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun hingga saat ini. Bapa di surga kami cukupkan, memperlengkapi segala kebutuhan saudaraku. Baik, kita saat teduh sejenak. Ya Tuhan kami, kepadamu kami berserah diri. Yang kami lakukan sepanjang hari ini, biarlah untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara, sekarang kita membuka hati untuk menyatu dengan firman Tuhan sebagai renungan kita hari ini. Tapi kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita bahwa Tuhan kuat, kuasanya sungguh luar biasa. Berpeganglah kepada Tuhan dan katakanlah, Aihodo Tuhan di bagasan nguluki. Semoga berkenan untuk kita bersama-sama hidup selalu bersama Tuhan.
kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudaraku selama-lamanya. Amin. Saudara yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus, terimalah firman Tuhan hari ini, Kamis tanggal 9 Januari 2025. Renungan kita terambil dari Kitab Imamat pasal 25 ayat 13. Imamat 25 ayat 13, tapi kami bacakan lebih jelasnya lanjutan jadi ayat 14. Demikian dituliskan di sana. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Sekali lagi, Imamat 25 ayat 14. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudaraku, bagaimana kabarnya saat ini? Semoga sehat, tidak kurang apapun. Percayalah, Bapa di surga akan senantiasa menjagai, mencukupkan, memelihara kehidupan saudaraku. Apabila saudara selalu dekat dan percaya kepadanya, sambutlah hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagimu dengan sukacita dan rasa bersyukur. Dan terimalah ucapan dari kami, selamat ulang tahun bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu, happy birthday, God bless you. Saudaraku yang merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga ucapkan happy wedding anniversary. Selamat berbahagia, sehat, sukacita selalu bersama Tuhan. Saudaraku yang syarat dengan pergumulan, sakit penyakit belum kunjung sembuh, cobaan, tekanan, beban berat, jangan pernah saudara jauh dari Tuhan. Dan jangan pernah saudara kecut hati atau menyesali semuanya itu. Ketahuilah, pada waktunya Tuhan akan datang, Yesus Kristus akan tiba, akan melawat, menjamah tubuh saudara. Saudara akan pulih, saudara akan sembuh, akan terakhir dengan kuasa Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata orang bijak, jangan pernah menyusahkan orang lain. Sebaliknya, berilah sukacita selagi Anda bisa melakukannya. Unang ni susadongan, itak ni nabui, baima las rohani dongamu. Kalimat ini sangat simpel, sederhana, tapi banyak makna yang terkandung di dalamnya. Sebab sampai saat ini, begitu banyak sekali manusia di dunia ini mencoba menunjukkan jati dirinya sebagai pribadi yang hebat, yang luar biasa, yang pintar, yang lihai, dan punya banyak kelebihan. Ya, terjadilah di sana kompetisi, persaingan besar-besaran untuk menunjukkan dan membuktikan siapa yang terhebat, siapa yang lemah, tak berdaya. Perjalanan manusia di dunia dari dulu sampai sekarang tidak pernah berhenti untuk melakukan sesuatu yang bisa menyenangkan hatinya dan tentu juga menyenangkan hati orang lain. Sehingga manusia pun berlomba meraih jabatan tertinggi,
kemewahan terbanyak, paling tidak kesenangan yang tiada tara. Siapakah yang menemukan itu kira-kira? Tentu orang berhasil meraihnya dengan perjuangan berat. Tapi sebuah pertanyaan muncul kembali. Bila mana semua itu tiba, apakah manusia itu, apakah seseorang itu sudah puas apa belum? Sudahkah tergolong sebagai orang bahagia? Atau belum merasakan sama sekali kebahagiaan itu? Adakah di antara kita yang mau melakukan sesuatu di dunia ini bukan untuk dirinya, tetapi untuk Tuhan dan kemuliaannya? Mengapa lagi ada penindasan, ketidakadilan, penyiksaan, peperangan, penghancuran, dan lain-lain? Mengapa manusia tidak puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan? Mengapa manusia tidak mau bersujud, bersungkur, bersembah di hadapan Sang Ilahi, yaitu Tuhan pencipta segala yang ada dan pemberi kehidupan, dan berkat-Nya melimpah untuk dunia. Tapi manusia sering lupa diri. Seakan-akan manusia itu tidak menerima apa-apa. Sekonyong-konyong manusia itulah yang bisa, yang melakukannya itu. Bukan Tuhan. Tuhan sering murka, kecewa sekali atas kehidupan dan akhlak kita. Tuhan sering cemburu, Tuhan sering sedih. Hatinya terluka oleh umatnya Israel. Sebab mereka terkadang tidak menghargai Tuhan. Mereka lupa diri, lupa kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Untung-untunglah bangsa itu mendapat sebuah momen penting ketika Allah menyampaikan melalui Musa agar selalu merayakan tahun Yobel. Tahun Yobel adalah satu tahun, sebuah tahun yang dirayakan untuk memuji, memuliakan Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tahun Yobel ini dirayakan sekali dalam 50 tahun. Begitu lama. Ketika jumpa tahun Yobel, Tuhan memperingatkan, jangan sampai ada seorang pun memeras orang lain, menghina orang lain, memperdaya orang lain, menyiksa orang lain, menghancurkan orang lain. Tapi pada tahun Yobel, bangsa itu harus saling merangkul, harus saling mengasihi, menolong, menopang satu sama lain. Pada tahun Yobel akan terjadi pembebasan. Tiada lagi di situ budak, tapi semua menjadi kawan dan sahabat. Istilah tuan dan hamba harus disisipkan pada tahun Yobel. Kemudian pada tahun Yobel berbagi hasil. Para pekerja tidak hanya bekerja untuk Tuhan, tapi turut menikmati juga hasilnya dan harus menerima keadilan pembagiannya. Bersyukurlah pada tahun Yobel itu tiba, sehingga bangsa itu pun bersujud, bersyukur, sukacita di dalam Tuhan. Sekarang kita memasuki tahun 2025, tahun transformasi. Kita harus kembali pada firman Tuhan, back to the Bible, sambil bersyukur menantikan pengharapan Tuhan. Dan tahun ini tahun sukacita
untuk kita bersama-sama. Sukacita dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini sungguh-sungguh menguatkan, menggugah hati kami untuk melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bagi selalu di dalam Tuhan